Oke, bertemu lagi dalam pertemuan kali ini. Kita langsung masuk materi Understanding Contracts. Ini terkait contracts. Kalau kita di bahasa Indonesianya disebut perjanjian gitu ya. Jadi bahasa perjanjian. Kalau orang hukum pasti suka dengan yang namanya perjanjian-perjanjian gitu ya. Karena biasanya di ranah hukum sendiri ada banyak perjanjian-perjanjian yang dibuat atau ditulis atau diucapkan, kemudian itu biasanya diresmikan secara hukum sehingga memiliki kekuatan hukum. Ya, untuk konteks sendiri ini ada beberapa definisi yang saya bawakan. Sebenarnya ada banyak, tapi saya rasa 3 ini mewakili. Contract is a written or spoken agreement intended to be enforceable by law. Ini menurut Kamus Oxford ya. An agreement between private parties creating mutual obligations enforceable by law. Ini menurut Legal Information Institute, Cornell University. Atau a binding agreement between two or more persons or parties, especially one legally enforceable. Ini menurut Merriam-Webster. Nah, jadi di sini bisa kita tarik garis atau benang merah bahwa sebenarnya kontrak itu adalah perjanjian antara dua belah pihak gitu ya, baik itu perseorangan maupun lembaga gitu ya. Nah, itu memiliki kekuatan hukum gitu. Nah, itu adalah kontrak ya. Nah, ranah kita adalah bahasa Inggris kontrak gitu ya. Nah, jadi bahasa Inggris nggak cuma bahasa Inggris ya. Lawyers in most countries use different and more difficult language to draft contracts from the language that they use every day. Nah, di sini nggak mengetengahkan cuma bahasa Inggris saja, tapi hampir semua bahasa itu, terutama di bidang hukum, itu bahasanya itu berbeda dengan bahasa sehari-hari gitu ya. This is certainly true within the English legal system. Nah, ini juga berlaku untuk di bahasa Inggris. Nah, saya rasa juga di bahasa Indonesia juga sama ya, karena bahasa itu memiliki spesifik bidang masing-masing. Kalau bahasa Inggris di hukum itu berbeda dengan bahasa Inggris di misalnya teknik. Atau kita bandingin dengan bahasa Inggris di ekonomi juga berbeda gitu ya. Nah, makanya ini bahasa Inggris hukum itu perlu dipelajari lebih khusus karena ternyata ada hal-hal yang berbeda dengan bahasa Inggris umumnya gitu ya. Itu menurut Mason dan Atkins. Nah, ciri pertama dari bahasa Inggris hukum itu biasanya lawyers use very long sentences when they draft contracts. Nah, itu biasanya ahli hukum itu pada saat menyusun perjanjian, mereka menggunakan kalimat-kalimat yang panjang. Nah, satu kalimat bisa mengandung 100 kata, bahkan lebih gitu ya. Ini kalimat panjang itu cukup membingungkan untuk dipahami gitu ya. Kalau kita baca itu mesti berkali-kali biasanya. Nah, kalimat-kalimat panjang itu biasanya tanpa disertai punctuation. Apa itu punctuation? Punctuation itu adalah tanda baca, misalnya titik, koma gitu ya. Jadi titik komanya nggak ada, draft kontraknya, jadi
yang baca juga bisa kebingungan. Oke ya. Yang ketiga, cirinya adalah kalimat-kalimat in contracts have an unusual structure. Nah, struktur kalimatnya itu biasanya nggak umum gitu ya. Sometimes legal writing doesn't use words in the same way as general English. Sometimes verbs, nouns, and adjectives are put in a sentence in a different order from normal. Gitu ya. Jadi biasanya kalau di bahasa Inggris itu kan secara umum, bahasa Inggris umum ya, itu ada susunan subjek, verb, objek, dan di dalamnya itu ada adjektif gitu ya. Nah, ini bisa aja berubah-ubah. Objek dulu, baru verb, atau subjek, atau semacamnya begitu ya. Nah, inilah yang bisa membuat bingung gitu ya. Hal ini bisa mungkin ya, saya prediksi antara bahasa tulis dengan bahasa lisan tidak dibedakan dengan si pembuat draft kontrak gitu ya. Lanjut, lawyers often use too many words. Nah, ini tadi ya, satu kalimat bisa panjang banget. A lawyer might use 20 words to write something that he or she could write with 5 words gitu ya. Jadi misalnya bisa ditulis saya makan kue, saya makan kue 3 kalimat. Ini bisa ditulis dengan saya melakukan aktivitas yang dimana saya memasukkan sesuatu ke dalam mulut untuk dikunyah, kemudian makanan itu disebut dengan kue. Nah itu ya, itu kan panjang bener. Padahal cuman saya makan kue. Oke. Kemudian, contracts contain words that people don't use anymore because they are so old-fashioned. Terutama di bahasa Inggris hukum, itu banyak sekali kosakata yang pakainya bahasa Inggris jadul gitu ya, old fashioned. Mungkin bahasa Inggris di surat perjanjian di bahasa Indonesia juga ada yang pakai bahasa Indonesia yang nggak bisa dimengerti oleh orang bahasa Indonesia umumnya gitu ya. Contohnya misalnya one prestasi gitu. Itu kan bahasa yang jarang digunakan sehari-hari. Tapi di perjanjian biasanya ada ada one prestasi gitu. Atau misalnya force major gitu ya. Nah, itu contoh kosakata yang jarang digunakan dalam sehari-hari gitu ya. Jarang kan kita ngobrol dengan orang tua di rumah gitu ya, sambil nonton TV, terus tiba-tiba ngomong force major gitu ya. Nah, itu contohnya. Oke, lanjut. Lawyers use a long list of synonyms in contracts. Nah, sinonimnya panjang gini. Biasanya draft kontrak itu si lawyers itu lebih memikirkan gimana nanti pada saat persidangan ketika terjadi perselisihan gitu ya. Nah, kalau ada perselisihan, perjanjian kan akan dibawa ke persidangan. Nah, inilah yang diantisipasi oleh lawyers. Makanya lawyers ini menggunakan banyak kosakata yang mirip-mirip atau sama supaya tidak terjadi misinterpretation. Begitu ya. Nah, kemudian juga lawyers like to use the passive voice. Nah,
Kalian tahu kalimat pasif itu? Nah, ternyata kalimat pasif itu dianggap lebih sulit ketimbang kalimat aktif. Contohnya kalau saya bilang, saya makan roti. Roti dimakan saya. Itu kan fokusnya jadi berbeda. Saya makan roti itu berarti fokusnya adalah ke saya, yang melakukan itu siapa gitu. Tapi kalau roti dimakan saya itu fokusnya pada rotinya gitu. Apa gitu. Nah, itulah yang membuat kalimat-kalimat pasif itu kadang-kadang membuat kita mencernanya lebih lambat ketimbang kalimat aktif. Ya. Contracts contain technical words. Nah, ini ya, banyak kosakata yang bersifat teknis, ya, that are part of the language of the law or part of a particular area of business. Nah, ini ya. Jadi sesuai dengan tujuan kontrak dibuat gitu ya, atau perjanjiannya dibuat gitu ya. Misalnya surat perjanjian jual beli. Nah, kalau surat perjanjian jual beli berarti kan terkait dengan teknis-teknis jual beli, misalnya rumah atau tanah. Misalnya kalau di jual beli tanah ada sebidang tanah gitu kan, ada kata-kata semacam itu. Tahu kalau misalnya surat perjanjian utang piutang gitu ya. Itu kan ada kosakata yang berbeda, misalnya sejumlah uang dipinjamkan gitu ya, atau misalnya menyebutkan bunga gitu ya. Nah, itu tiap bidang itu punya technical words sendiri gitu ya. Jadi semakin rumit bidangnya, maka kosakata teknis juga yang digunakan bakalan berbeda-beda. Nah, ya, tadi itu adalah 8 ciri dari style of written contracts. Jadi yang kita bahas tadi lebih ke arah kontrak atau perjanjian yang dibuat secara tertulis, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa language of the lawyers are different from general English. Jadi orang-orang di Inggris sana sendiri, orang umum atau orang awam itu belum tentu bisa memahami tulisan di surat perjanjian. Karena memang menggunakan bahasa yang berbeda dengan bahasa sehari-hari. Makanya bahasa Inggris hukum, terutama yang ada di kontrak, itu biasanya disebut legalese gitu ya. Bahasa Inggris atau tulisan atau bahasa yang memang lebih banyak digunakan di ranah hukum gitu ya. Namun baru-baru ini ada semacam perubahan gitu ya, bahwa ada upaya untuk membuat contracts in English should be in plain English. Maksudnya dia bahasa Inggris umum yang modern saat ini itu lebih banyak mulai digunakan di bahasa Inggris, mulai banyak digunakan di kontrak-kontrak perjanjian gitu ya. Nah, itu. Nah, nggak tahu nih kalau di bahasa Indonesia gimana. Apa masih mempertahankan bahasa yang tradisinya sudah lama, atau memang mulai menggunakan bahasa Indonesia atau kosakata yang terbarukan gitu ya. Karena kan bahasa Indonesia juga sendiri sekarang ada perubahan-perubahan. Contohnya kalau kita misalnya baca novel Siti Nurbaya, itu kan bahasanya berbeda banget dengan bahasa kita sekarang ini gitu ya. Agak sulit dipahami. Nah, kita lebih bahasa Indonesia yang lebih modern.
Kalau kita baca novel Siti Nurbaya itu kita akan kesulitan untuk memahaminya. Nah, sama dengan surat perjanjian yang sekarang dibuat misalnya tahun ini dengan yang 20 atau 30 tahun yang lalu dibuat itu pasti bahasanya berbeda gitu ya. Oke, demikian untuk kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.